Ngebet sebut dirinya bukan tersangka, Nikita Mirzani balik bongkar fakta pemeriksaan, gak masuk akal. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra akibat kasus pencemaran nama baik, di mana melalui Instastory Instagramnya Nikita Mirzani menyebut Dito Mahendra penipu dan pemberi harapan palsu, PHP. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, mengumumkan bahwa kini Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat membantah bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka. Nikita Mirzani sempat besar kepala tak mau dibawa ke kantor polisi. Bak besar kepala, Nikita Mirzani menolak disebut sebagai tersangka. Terbaru, Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam di Gedung Transnasional Crime Center, TNCC, Mabes Polri. Ex-Dipolatif, Nikita Mirzani dicecar 40 pertanyaan oleh Paminal, Pengamanan Internal, Divisi Propam Mabes Polri. Sebanyak 40 pertanyaan, saat ini ditangani oleh Paminal, kata Nikita Mirzani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Baru jadi saksi, tapi dijemput mau ditahan tanggal 15 jam 3 pagi. Itu kan enggak masuk akal. Masa saksi mau dipenjara? Kan enggak masuk akal, tuturnya. Nikita Mirzani pun sejauh ini masih menganggap dirinya sebagai saksi. Saksi masih, lanjut Nikita Mirzani. Sejauh ini, Nikita Mirzani belum menerima surat penetapan tersangka. Yang jadi pertanyaan beredar surat penetapan tersangka, kalau itu wartawan lebih dulu dapat dari Nikita Mirzani, tandasnya. Pihak Dito Mahendra buka suara. Menanggapi hal ini, Yafet Rizky mempersilahkan Nikita Mirzani membuktikan dirinya bukan tersangka kepada polisi. Yafet Rizky berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini demi keadilan. Pertama, kita ingin memastikan bahwa setiap orang sama di depan hukum. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa berdiri di atas hukum sehingga dia boleh seenaknya menggunakan media sosial di luar batas kepatutan moral dan hukum. Ini yang ingin kita sampaikan bahwa kita mendukung penuh kinerja positif, dalam hal ini Polresta Serangkota agar terus menindaklanjuti laporan kami, ungkap Yafet Rizky. Hal ini juga untuk menjaga nama baik Dito Mahendra dari tuduhan-tuduhan yang menyinggung. Sekaligus untuk menjaga nama baik klien kami, Mas Dito, dan tentu nama baik orang yang terkait dengan keluarga besarnya, karena dituduh sebagai banyak omongan, pemberi harapan palsu atau PHP, dan penipu. Ini suatu tuduhan yang sangat serius karena bisa merusak reputasi bisnis dari seseorang, bisa juga merusak reputasi relasional seseorang dengan sesamanya, ungkap Yafet Rizky. Padahal, sebelumnya Dito Mahendra memiliki reputasi yang sangat baik. Lebih lanjut, Yafet Rizky kembali mengungkapkan agar kepolisian segera mempercepat proses hukum kasus ini. Nah, kami berharap bahwa proses pemeriksaan dapat segera dilakukan dan pihak terlapor bisa bekerja sama dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, tutup Yafet Rizky. Lipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.